Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. As president, Indonesia bagian dari diri saya. And replace Obamacare. Toleransi beragama untuk membangun dunia yang lebih baik. Nah, teman-teman, kita akan menginjak ke tema selanjutnya di semester genap ini ya. Tema 7, kepemimpinan. Sudah siap semuanya? Perhatikan, silakan sambil dibuka buku tematiknya. Subtema 1, pemimpin di sekitarku. Yes. Apa itu kepemimpinan atau pemimpin? Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Banyak contoh sosok pemimpin di sekitar kita. Ada presiden sebagai pemimpin negara, ada lurah atau kades, pemimpin desa atau kelurahan, dan di sekolah ada kepala sekolah kita, ada juga sultan atau raja, pemimpin istana atau pemimpin suatu daerah. Dan masih banyak lagi contoh pemimpin yang lain. Bahkan dalam lingkungan masyarakat yang paling kecil ada pemimpin, yaitu RT, Pak RT ya, atau rukun tetangga. Nah, seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Karena dengan komunikasi yang baik, arahan dari pemimpin dapat tersampaikan kepada orang lain. Nah, kemampuan berkomunikasi ini juga diperlukan ketika menyampaikan pidato ya. Selanjutnya, untuk mata pelajaran pertama itu kita akan belajar bahasa Indonesia, tentu saja tentang pidato. Nah, perhatikan kompetensi dasar bahasa Indonesia kali ini adalah menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Perhatikan, menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca ya. Silakan teman-teman lihat nanti di halaman 3 ada sebuah contoh pidato ya, perhatikan. Nah, di sana ada kurang lebih ada 4 paragraf. Perhatikan dengan saksama ya, dan teliti ya. Setelah itu nanti ada soal di halaman 4, boleh kalian isi. Tapi sebelumnya mari kita pelajari dulu unsur-unsur pidato. Yang pertama ada pendahuluan. Apa itu pendahuluan?
Pendahuluan merupakan ucapan awal ketika kita berpidato. Biasanya tidak panjang dan tidak berkaitan dengan isi. Misal, ucapan salam pembuka. Assalamualaikum. Rasa syukur, ya, syukur nikmat, syukur masih hidup, syukur cuaca yang cerah, ya, dan lain-lain. Ya, tentu saja bersyukur kepada Allah. Selanjutnya memperkenalkan diri dengan bahasa yang sopan dan baku, atau kata sapaan atau penghormatan kepada hadirin atau pendengar. Itu unsur pertama, pendahuluan. Selanjutnya ada isi. Apa itu isi? Isi merupakan hal-hal yang disampaikan pembicara mengenai tema atau tujuan tertentu. Ya, tujuan pidato, temanya tentang apa? Isinya dapat berupa penjelasan contoh, ajakan atau bukti-bukti, ya, berupa penjelasan, contohnya ajakan atau bukti-bukti. Isi pidato dapat memuat informasi tentang topik yang akan dibahas. Ciri-cirinya disampaikan dengan singkat dan jelas dan tidak panjang, apalagi bertele-tele, apalagi tidak jelas, ambigu, ya. Nah, isinya harus singkat dan jelas. Selanjutnya bagian penutup, bagian akhir dari pidato berupa simpulan, harapan, dan doa. Simpulan dari tema yang dibahas tadi, simpulannya apa, serta harapan ke depannya gimana, ya, harapan kepada pendengar atau hadirin, atau harapan kita sendiri. Tentu saja doa dan ucapan terima kasih ditutup dengan salam penutup, wassalam, gitu ya. Nah, kita perhatikan dulu contoh pidato berikut. Kembali lagi ke laptop atau gadget kalian atau peralatan tempur kalian yang lain, ya. Kali ini kita akan belajar tentang IPA, perbandingan fisik masa pubertas. Apa yang kita akan pelajari? Ada kompetisi dasar pelajaran IPA, yaitu menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Diulangi, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan
reproduksi yang telah kalian pelajari kemarin ya di tema sebelumnya ya. Masih ingat? Masih ingat kan kamu mengenai tahapan perkembangan manusia? Ya. Manusia mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Setiap tahap perkembangan manusia memiliki ciri-ciri tertentu. Bisa kalian lihat di sini. Ciri fisiknya mulai dari bayi ya, ini sebelum pubertas, bayi, anak-anak sebelum pubertas dan masa pubertas dan setelah pubertas. Nah, setelah menyaksikan video tadi kalian bisa simpulkan ya ciri-ciri manusia pada masa sebelum masa pubertas dan setelah pubertas. Silakan lihat di gambar dan boleh kalian nanti kerjakan di halaman 5 ya, ada di halaman 5 nanti kita kerjakan. Silakan masih diingat-ingat atau dibuka buku tematik sebelumnya, boleh dibuka-buka dulu, jangan dijual ya, apalagi dibuang. Buku adalah jendela ilmu, simpan baik-baik ya, gitu ya. Nah, tadi sudah gimana? Sudah mengerjakannya anak-anak atau teman-teman sekalian? Ciri-ciri yang terjadi pada manusia, silakan dikerjakan di halaman ke-6. Kalau sudah, berarti demikian pembelajaran kita kali ini ya. Pembelajaran pertama di semester genap. Apa yang sudah kita pahami? Mengidentifikasi unsur-unsur teks pidato dan menjelaskan perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah masa pubertas. Ya, perhatikan teman-teman sampai sini. Kalau ada pertanyaan boleh berkomunikasi dua arah dengan gurunya masing-masing di komentar. Silakan aktif ya. Semua siswa harus aktif ya pada PJJ ini. Semua siswa masuk dan harus aktif berkomentar. Tidak hanya absen kehadiran aja, hadir Pak, enggak ya. Kalau mau aktif silakan berkomentar, bertanya ataupun menambah. Wah Pak, saya punya pendapat, silakan komentar, berkomunikasi dua arah dengan wali kelasnya ya. Demikian pembelajaran tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 kita kali ini. Lanjut besok pembelajaran kedua dan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.